拥有奇异能力的异。叫大爷自己动手了。Dan ini dia The Golden Group. Dan mari kita ngelur. Di awal film kita didengarkan suara yang bahwa di zaman dulu ada sebuah legenda tentang praktisi dan memelihara serangga. Dan para penduduk lokal mendapatkan inspirasi dari legenda. Namun terciptalah serangga dengan kemampuan aneh. Serangga menghuni tubuh manusia dan memberi kekuatan tak terbayang. Dan scene pun berganti ke alam gunung hijau Tanah Tenggara. Seorang pria yang sedang berlari dari kejaran seseorang dan seseorang itu muncul dan mengepungnya. Mereka pun baku hantam, tapi sang pria misterius menendangnya hingga terhempas ke ujung sisi tebing. Lalu pria misterius mengeluarkan sebuah botol yang di dalamnya ada banyak serangga, lalu menyerang si pria yang di sisi tebing. Pria di sisi tebing mengeluarkan skill tiganya dan merapalkan sebuah kata. Dan kedua serangan pun bertubrukan, namun pria yang di sisi tebing jatuh ke jurang. Dan salah satu dari mereka berinisiatif untuk mengejarnya, namun bos mereka berkata bahwa di bawah sana ada sesuatu yang harus ia tangani. Dan scene pun berganti di mana ada seorang pria atau MC kita yang bernama Luzo. Ia menceritakan seperti anak muda pada umumnya, ia datang ke kota yang besar untuk bekerja dan pada akhirnya ia mempunyai toko kecil sendirian, namun ia mendapatkan kabar kalau neneknya sedang sakit. Ia pun berinisiatif untuk pulang. Dan sesampainya di desa, warga desa melihatnya dengan tatapan sinis ke dia. Kedatangannya di depan rumah, ia disambut oleh anjing peliharaannya dan Bibisun. Ia pun pergi melihat neneknya yang sedang sakit namun tertidur. Ia pun berterima kasih ke Bibisun yang telah merawat neneknya selama ini. Kita pun dibawa flashback di mana Luzo masih kecil. Ia disuruh neneknya menghafal sebuah buku. Neneknya bertanya, "Apa cita-citamu?" Budiono Siregar, cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Kapal laut cita-citam. Oh, ulang Jok. Ia pun menjawab bahwa ia ingin ke kota dan menghasilkan banyak uang. Dan kembali ke masa sekarang di mana ada orang misterius yang sedang berlari di atas atap penduduk. Mereka adalah insect master dari asosiasi Linduan dan mereka sedang mengintai rumah Luzo. Dan para insect itu menyerang anjing Luzo. Luzo pun keluar dan mencari siapa yang menyerang anjingnya, tapi para master serangga itu menyerang Luzo dan mengeluarkan kalajengking yang sangat besar. Luzo pun terus menghindar dari serangan segala jengking, lalu si anjing membantu tapi dihempaskan begitu saja langsung marah dan menyerang kalajengking itu, namun ia tertangkap oleh cakip kalajengking. Lalu si bos dari mereka memerintah si anak buah untuk jangan buang-buang waktu. Tapi suara dari si nenek yang sedang merapalkan sebuah kata membuat mereka kesakitan dan si kalajengking raksasa pun lenyap. Luzo masuk menghampiri si nenek yang ternyata si nenek adalah master serangga. Lalu si nenek meminta Luzo menuangkan sebuah teh. Namun di luar orang dari asosiasi Linguan berteriak ke nenek Luzo. Ia berkata serahkan Golden Book. Namun si nenek hanya menggentikan jarinya. Kemudian si orang bertopeng terkena serangan. Kemudian si nenek berkata ke Luzo bahwa dia master serangga. Luzo kebingungan mendengar perkataan si nenek. Dan si nenek menjelaskan bahwa orang yang di luar sana adalah sekelompok iblis yang menyebut dirinya mereka asosiasi Linguan. Mereka mengetahui bahwa nenek tidak lama lagi akan mati. Itu kenapa mereka kesini untuk mengambil Golden Book. Dan lagi Luzo kebingungan mendengar perkataan si nenek. Dan nenek menjelaskan bahwa para serangga yang ada di muka bumi ada yang mempunyai kemampuan yang aneh dan para master serangga mendapatkan kekuatan dari hubungan antar serangga. Dan Golden Book lah raja dari semua serangga. Dan jika jatuh ke tangan mereka pasti akan membawa bencana untuk dunia ini. Si nenek mengeluarkan Golden Book di tangannya, namun si pria bertopeng berinisiatif untuk merebutnya. Namun si nenek dengan santainya menghempaskan mereka. Kemudian si nenek berkata ke Luzo bahwa saat dia kecil ia menyuruhnya menghafal sebuah buku. Ternyata buku itu adalah catatan berbagai hal penting pada pengendalian serangga, dan ia tak ingin buku itu tersebar, lalu membakar buku itu.
Dan si nenek menyuruh Luzou untuk belajar giat-giat untuk menghancurkan Golden Hook. Namun Luzou tak mengerti apa yang nenek katakan. Goblok. Dan tiba-tiba si nenek mentransfer serangga Golden Hook ke Luzou. Golden Hook pun bereaksi dan membentuk sebuah tanda di belakang lehernya. Dan si nenek mengeluarkan kekuatan serangga dan menyerang pria bertopeng. Lalu para pria bertopeng menggabungkan kekuatan mereka dan kedua serangan pun bertubrukan. Dengan sisa-sisa kekuatan si nenek, kemudian serangga nenek membunuh para pria bertopeng dan nenek Luzou pun mati. Luzou pun menangis dan pingsan. Dan keesokan harinya, di mana hari kematian sang nenek, Luzou merasa kesakitan. Lalu Luzou bertanya ke Bibi Sun bahwa apakah dia pernah mendengar Master Serangga. Dan tak lama mereka kedatangan seseorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama Lei Chen. Ia melakukan penghormatan terakhir untuk neneknya Luzou. Luzou pun bertanya, namun Paman Li Cheng memotong dan berkata, aku dan nenekmu berasal dari silsilah guru yang sama. Si cewek maju dan bertanya bahwa apakah kau tahu di mana Golden Hook berada? Dan Luzou berbohong kalau dia tidak mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Paman Chen pun berkata, cepat serahkan Golden Hook segera kalau mau kau aman. Lalu si cewek menyuruh anak buahnya untuk menggeledah tempat itu. Luzou pun menahannya, namun ia ditangkap oleh Paman Li Cheng. Tapi Luzou melawan dan melancarkan tendangan. Tapi Paman Chen melututnya, lalu meninjunya hingga terhempas. Si cewek mau menggeledah mayat si nenek, tapi Golden Hook yang ada di dalam tubuh Luzou bereaksi. Lalu Luzou pun marah, menyerang si cewek buaya jahanam hingga terhempas. Mam. Tombok kita. Tombok lah, dapat duit tak. Udah. Paman Chen pun terkejut mengetahui bahwa Golden Hook ada di dalam tubuh Luzou. Luzou pun kebingungan apa yang terjadi. Paman Chen pun mengeluarkan serangan serangga ke Luzou hingga belakang Luzou pun mengeluarkan kristal. Kemudian Paman Chen mengambil paksa Golden Hook yang ada dalam tubuh Luzou. Golden Hook itu melawan lalu menyerang Paman Chen hingga terhempas. Lalu si cewek jahanam itu keluar dengan sudah menghajar para pengikut si Paman Chen. Intinya berkhianat lah guys. Dan ia menghampiri MC kita, Luzou, dan menendangnya. Ia pun maju ke depan dan menyerang, tapi ada sosok perempuan yang menolongnya. Dia bernama Huang Fei. Dan dari arah belakang muncul seseorang yang dipanggil Luzou Paman. Kemudian si perempuan ingin kabur, tapi dicegat oleh Huang Fei. Dan mereka pun bertarung. Lalu si Luzou bertanya ke pamannya, siapa si perempuan itu? Paman menjawab kalau si perempuan itu adalah putri tetua dari keluarga Huang di Donghuang, Huang Fei. Huang Fei berhasil membunuh si cewek dengan pisau. Tapi ternyata guys, si perempuan itu adalah orang dari asosiasi Ling Yuan yang menyamar. Ia menertawai Paman Cheng. Paman Cheng marah dan maju dan mencekik si penyamar dan menyerang. Dan namun si penyerang berkata bahwa Golden Hook akan jatuh ke tangan asosiasi Ling Yuan dan dia meledakkan dirinya. Dan rumah Luzou ambruk terkena ledakan. Luzou menggali dan terus menggali, memanggil neneknya. Luzou marah dan pamannya datang untuk menenangkannya. Dan film pun bersambung. Oke guys, kita akan lanjut besok. Tunggu ya guys.